Sehingga mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu dan ku rasakan indah hadirat Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan hati kita, doa kita bahwa kita sedang datang di hadirat Tuhan untuk mendapat urapan berkat.
rintik, suasana yang tenang, kami mengucap syukur. Kami tidak tertidur, tapi kami boleh bangun, kami boleh mempersiapkan diri kami bisa datang ke dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini hati kami sudah terangkat. Kami siap duduk di kaki Yesus dan memuliakan Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, berfirmanlah bagi kami. Biarlah pelajaran dalam 2 minggu ini tentang saat teduh. Kami masuk minggu yang ketiga. Tuhan terus perlengkapi. Tuhan Yesus, Engkau terus menyempurnakan, sehingga masing-masing kami bisa melihat kuasa pengurapan hadirat Allah di dalam saat teduh pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Taruh perkataan kalimat yang paling sederhana, supaya setiap jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, orang dewasa, tua-tua dalam jemaat, semua bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Hamba minta otoritas wibawa dan kuasa pengurapan Allah turun atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan buat yang di dalam, bahkan teman-teman jemaat Tuhan yang ada di teras gereja. Puji Tuhan suara semua bisa dengar ya. Jadi kita semua bisa sama-sama belajar firman. Oke, dalam 3 minggu ini, minggu ketiga kita sedang belajar tentang apa Bapak Ibu? Saat teduh. Semua sudah dapat materi ada di tangan? Ya, 3 minggu ini kita sedang belajar. Jadi walaupun dalam bentuk khotbah, tapi ini juga khusus bentuk pelajaran, sehingga kita bisa mengerti dengan jelas apa itu saat teduh. Sudah dapat semua ya? Kalau ada yang belum dapat bisa angkat tangan. Oke, di dalam sudah, nanti yang duluan. Kalau ada yang belum, nanti tinggal Ibu Yana akan sesuaikan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu 2 ayat dari yang ada di depan kita. Apa itu saat teduh? Kenapa saya harus saat teduh? Satu teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan dan berikan contoh itu buat kita. Markus 1 ayat 35. Kita buka firman Tuhan ini sekali lagi. Dan Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Markus 1 ayat 35, lalu Matius pasal 14 ayat 23. Sudah? Baik, kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari kita baca sama-sama, kasih tanda yang Matius, sehingga waktu Markus selesai kita langsung masuk Matius 14. Kita mulai yang pertama, Markus 1 ayat 35. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun. Kemarin kita sudah belajar itu ya, kata Tony. Minggu kedua kemarin belajar tentang kapan waktu saat teduh yang tepat. Kita bisa saat teduh kapan saja, tapi yang paling baik itu di pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena waktu pagi hari kita baca firman, kita berdoa, itu berikan damai sejahtera untuk sepanjang hari. Kita tidak tahu, mungkin di siang hari, di sore hari, di malam hari ada masalah. Mungkin waktu kita bisa teduh, kita pergi ke kantor, kita pergi ke pasar, kita pergi ke tetangga, kita keluar jalan-jalan, tiba-tiba mungkin ada motor lewat, hampir tabrakan, untung. Terus Tuhan bilang, untung apa? Itu malaikat yang tadi kok berdoa pagi, malaikat ada sertai kok, aku Allah Immanuel. Jadi pas saya tahu motor ini, saya ada kasih tik, oh minggir sedikit. Mungkin ada untung, ya, karena tadi itu ada doa pagi. Kalau kita doa di malam hari, saat teduhnya kita ambil waktu di malam hari, sayang karena dari pagi sampai malam sore kita tidak ada
sana ya. Tuhan bilang sadarlah Triana. Pagi lagi bilang Tuhan, ini sudah terlambat. Tuhan bilang, sama itu cerita dari dia, tapi dia tidak ada waktu dengan saya. Ya, jadi kenapa harus pagi hari? Bisa mungkin kalau pagi ada kita yang tidak bisa. Saya punya ibu rohani, Nona Enrino, dia tidak bisa 2 pagi. Karena dia selalu tidur jam 1, jam 2 malam. Dia di pagi dia tidur sampai jam 8. Nanti jam 8 baru dia mulai kusuk, jam 8 sampai jam setengah 10. Itu dia mandi dulu, dia mulai segar, lalu dia duduk di hadirat Tuhan. Dia bilang, saya tidak bisa pagi-pagi, karena 1 jam tidur juga sudah pagi. 1 saat teduh jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Itu dia punya saat teduh. Ada yang saat teduh jam 12 malam sampai 2 pagi. Itu saat teduh dengan Tuhan itu ya. Tapi ada orang-orang khusus yang Tuhan kasih mereka bisa saat teduh jam tengah 6 jam kecil di atas. Baik, puji Tuhan. Jadi pagi-pagi benar Yesus ambil tempat. Kemarin juga Kak Tony sudah ini berapa lama waktu, tempatnya di mana? Yesus punya tempat di mana? Di mall. Yesus saat teduh naik pergi di lantai 4 sambil nonton film besar. Yesus buka Alkitab. Depan ada tuh Yesus, haleluya. Tidak bisa ya. Itu lagi nonton film, nonton saja sudah. Saat teduh itu di tempat yang sepi. Kenapa di tempat yang sunyi? Karena itu kita punya arti saat teduh. Saat teduh artinya kita benar-benar menyediakan satu waktu. Ini waktu yang khusus, fokus dengan Tuhan. Hanya saya dengan Tuhan. Suami nanti itu doa misbah keluarga. Istri itu nanti, anak-anak nanti mereka dengan masing-masing. Kita ada misbah keluarga. Tapi saat teduh khusus saya dengan Tuhan. Yesus buat itu. Dia sendiri ambil waktu di tempat yang sunyi. Kalau Matius 14:23 coba kita baca. Itu Yesus ambil tempat di mana? Kalau tadi di Markus dia ke tempat yang sunyi, ke penafsiran katakan kemungkinan dia keluar dari rumah, lalu dia ada di teras rumah atau di kamar rumah. Dia sendiri saja. Matius 14:23 coba kita baca. 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus punya saat teduh pagi-pagi benar. Sepanjang hari dia melayani. Nanti setelah pelayanan selesai, Yesus bilang, kamu pulang, ini sudah malam. Sekarang saya punya waktu dengan saya punya Bapa. Jadi semua orang banyak itu pulang. Yesus naik ke atas bukit. Dia sendirian di situ. Dia berucap syukur untuk sepanjang hari. Dia bersyukur untuk doa tadi di pagi hari. Tuhan sudah dengar doanya. Tuhan sudah berikan dia kekuatan firman. Sepanjang hari sampai di malam, dia duduk lagi di kaki Tuhan dan bilang, Bapakku, terima kasih. Ya, kenapa kita harus saat teduh? Mari kita di dalam pelajaran kita hari ini. Saya simpulkan saja, karena minggu besok kita tukar mimbar dari pengkhotbah dari klasis dari jemaat lain yang akan khotbah di kita ya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah lihat pengertian saat teduh, saya tidak ulang lagi, tadi saya sudah sampaikan, kita sudah belajar itu. Yang kedua, mengapa saat teduh? Lihat di pelajaran bagian tengah. Saya mau baca untuk ingatkan saja. Mengapa kita saat teduh? Saat teduh adalah makanan rohani kita. Jiwa kita membutuhkannya untuk terus bertahan hidup setiap hari. Bapak Ibu, kenapa sampai kita rasa tidak kuat? Kadang kita rasa marah saja. Kadang kita rasa saya tidak mau lagi gereja. Kadang kita rasa sepertinya Tuhan jauh. Sepertinya Tuhan di atas surga sana. Saya kecil. Tuhan tidak lihat saya. Kalau Bapak Ibu punya perasaan seperti itu berarti Bapak Ibu tidak punya waktu khusus dengan Tuhan. Karena kalau kita punya waktu saat teduh, Bapak Ibu tidak akan pernah rasa Tuhan itu jauh. Tidak. Waktu kita punya waktu saat teduh, kita seorang diri dengan Tuhan. Itu kita bilang, Tuhan, itu rasa Tuhan dekat.
Setelah pengertian mengapa saat teduh, yang ketiga, waktu saat teduh tadi saya sudah sampaikan sedikit. Jadi bisa di pagi, bisa di siang, bisa petang, bisa sore, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu secara khusus ibu-ibu tidak bisa yang pagi-pagi, ambil waktu setelah masak, mungkin setelah jam 10, setelah jam 11 pekerjaan sudah selesai, mandi supaya segar, ya, masuk ke kamar, duduk di hadirat Tuhan. Oke, ya, karena kalau masih tadi habis kasih bersih, bawa putih, bawa merah, masak, angkat kayu, bikin api, bau asap, itu mau saat teduh masih sudah keringat, capek, itu tidak fokus. Tapi kalau sudah mandi, rasa segar, bersih, masuk di kamar, Tuhan, wah itu indah sekali, ya. Lalu yang kedua, yang keempat, coba lihat yang keempat. Nanti pulang Bapak Ibu bisa baca lebih jelas lagi, itu lebih terperinci ya. Berapa lama waktu yang kita perlukan? Saya tanya buat Bapak Ibu yang sudah saat teduh, kira-kira untuk Bapak Ibu saat teduh berapa waktu yang Bapak Ibu pakai untuk saat teduh? Ada yang mau kasih jawaban? Tante Sol, biasa berapa? 20-30 menit. Ada lagi? Ada yang 5 menit saja? Bisa ya? Tapi kalau 5 menit ini bukan saat teduh, itu saat saat apa ya? Karena kalau 5 menit maka dia tidak akan ada pembacaan Alkitab, lalu dia tidak akan ada perenungan firman Tuhan, dia tidak ada doa syafaat di dalamnya. Paling dia cuma, malah ada yang di bawah 5 menit, ada yang 1 menit. Itu bukan saat teduh juga. Yang 1 menit itu doa saja. Toh, Tuhan saya sudah bantu. Puji Tuhan, berkati satu hari ini dalam nama Yesus. Amin. Itu doa, bukan saat teduh. Ya, Tuhan saya mau makan dalam nama Yesus. Amin. Itu saja mesti makan. Ada orang yang baru tutup mata, ini bakso ada di sini atau uang kemarin kita balapan, toh. Bakso tutup buka, tutup buka. Ini bagaimana ya? Baru Tuhan menunggu Yesus lagi disembuhkan, gitu ya. Tidak apa-apa, itu mungkin doanya cepat ya. Jadi masing-masing. Tapi itu bukan saat teduh. Saat teduh yang kita punya maksud kalau lihat di materi sini, ini waktu yang paling singkat yang saya tulis di sini. Yang tertulis di sini 10 sampai 10 sampai 20 menit. Bapak Ibu bandingkan. Lebih lama saat teduh atau nonton TV? Lebih lama saat teduh atau main HP? Lebih lama saat teduh atau ke mall? Lebih lama saat teduh atau jalan-jalan dengan teman? Lebih lama saat teduh atau pergi ke pantai? Lebih lama kita kok. Saat teduh 20 menit itu, aduh ibu itu lama sekali. Tidak. Nanti kita habis ini saya akan ajar kita dia punya liturgi, litani saat teduh. Itu kalau Bapak Ibu sudah pakai liturgi 20 menit pas buka mata, ini mama, 1,5 jam. Tidak rasa. Karena begitu indahnya kita bersekutu dengan Bapa kita. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk nomor 5. Lihat tuh. Pelajaran kita nomor 5. Ya, nomor 3 dan 4 kemarin Kak Tony sudah bawa itu, saya 1, 2. Sekarang kita lanjut nomor 5. Bagaimana caranya saat teduh? Bapak Ibu mau ambil waktu saat teduh? Amin. Mau menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan? Amin. Engkau mau lihat kuasa di dalam saat teduh? Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Yang saya biasa buat, saya berdoa saja sampai 20 menit selesai. Itu juga baik. Tapi saya kasih satu contoh, Bapak Ibu bisa pakai ini sebagai contoh buat kita ya. Oke, lihat yang pertama. Bagaimana caranya bersaat teduh? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mulai bersaat teduh? Format atau liturgi, litani, dia punyanya seperti ini. Nomor 1, apa yang kita harus buat? Semua mari kita baca. 1, 2, 3. Berdoa. Mulailah dengan doa. Jadi waktu kita ambil waktu khusus dengan Tuhan, mungkin di kamar, mungkin di rumah orang semua lagi pergi, kita sendiri, mungkin kita ambil waktu di gereja, atau mungkin pergi ke pinggir pantai, bisa. Kayak Bapak Benon punya hall tekan, di situ duduk sendiri di pinggir pantai, lalu buka Alkitab, bisa. Ya, cari tempat yang kita sendiri saja. Jangan di tempat yang banyak orang ya, yang ramai, itu bukan saat teduh. Jadi waktu
SMS muncul. Kita buka SMS dulu. Padahal tadi maksudnya duduk, saya mau baca Alkitab. Tapi karena HP, jadi itu juga fungsi banyak di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pakai HP, lebih baik sebelum buka HP itu berdoa dulu. Supaya Tuhan fokuskan hati pikiran. Waktu buka HP sebentar, kita buka Alkitab. Karena ada renungan-renungan juga di dalam Alkitab. Kita bisa pakai di situ. Ya, tapi khusus kalau bisa pakai Alkitab. Kalau saya anjurkan harus Alkitab, ya, supaya kita bisa lebih fokus lagi lihat kata-kata tulisan dalam Alkitab. Jadi waktu kita mau belajar, kita bukan nats yang di pasal berikutnya lebih enak atau yang lain, ya. Baik, berdoa dulu, semua bisa berdoa. Kalau di sini saya bilang, mintalah agar Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita bisa mengerti pesan Tuhan dari saat teduh kita. Oke, setelah berdoa yang kedua, apa yang kedua? Pujian dan ini ada dua di sini. Pujian saya satukan dengan penyembahan. Jadi setelah berdoa masuk di pujian dan penyembahan. Ini beda. Pujian itu coba lihat di situ saya ada tulis. Pujian dapat kita melakukan melalui doa pengucapan syukur dan nyanyian-nyanyian pujian atau syorak atau kor-kor pendek atau nyanyian kemenangan iman. Jadi tadi yang pertama berdoa. Setelah berdoa, Bapak Ibu bisa ambil kemenangan iman. Ini karena kita kena Injil ya, jadi saya ajukan kemenangan iman. Buka lagu yang kita tahu. Jangan lagu yang ini apa? Kita tidak tahu. Tapi tidak mungkin semua tidak tahu toh. Ada yang kita tahu. Jadi mungkin Pak, saya 111. Ke dalam hati Yesus, langsung sudah penyembah. Ku masuki terus. Biar mungkin Bapak Ibu punya suara, nadanya lain-lain, nyanyi saja. Tidak ada yang dengar toh. Tuhan tidak ada sudah stop, telinga sakit, kau nyanyi salah-salah. Tidak ada suara dari surga yang bilang begitu. Nyanyi saja. Pokoknya kita bisa nyanyi. Kalau mungkin tidak pakai kemenangan iman, Bapak Ibu nyanyi lagu. Hari lepas hari, nyanyi sendiri. Tidak apa-apa ya, jangan misalnya kayak orang apa yang nyanyi sendiri-sendiri. Tidak apa-apa. Hari lepas hari, lalu bayangkan ini sebentar lagi besok saya ulang tahun. Bertambah-tambah indahnya. Oh kemarin saya sakit, hari ini sudah sembuh. Hari lepas hari, oh Yesus. Terus semangat nyanyi sendiri. Goyang sendiri, terserah. Tepuk tangan boleh, itu kita sendiri, toh. Setelah itu pujian, setelah puji-pujian Bapak Ibu bisa Tuhan terima kasih. Pujian dengan pengucapan syukur. Hari ini saya sudah makan, ada makan minum cukup. Terima kasih untuk rumah ini, saya bisa tinggal dengan suami anak-anak. Terima kasih untuk motor kami bisa pakai. Terima kasih untuk air yang mengalir banyak. Ya, kita punya pengucapan syukur. Jangan begini, seperti doa yang kita belajar 2 bulan lalu. Orang Farisi dengan si pemungut cukai. Tuhan terima kasih saya punya saat teduh. Tuhan lihat saya punya istriku sibuk dengan masak terus. Tadi saya suruh dia doa, dia tidak mau. Biar dia urusan dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur saya bisa doa dengan Tuhan. Ini doa hakimi orang. Tidak boleh. Tuhan, aku bersyukur aku bisa memuji Tuhan. Tuhan lihat ada banyak orang di kantor sibuk. Tuhan lihat orang di jalan-jalan sibuk. Dong semua urusan mau sendiri. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa datang kepada Tuhan. Ini juga tidak boleh. Waktu kita berdoa saat itu kita dengan Tuhan. Tidak ada penghakiman di sini. Tidak ada urus orang di sini. Tidak ada rasa diri saya lebih baik karena saya saat teduh. Mereka semua tidak. Mereka semua kurang. Saya lebih rohani. Tidak. Waktu kita ambil waktu saat teduh itu urusannya saya dengan Tuhan. Amin. Jadi bersyukur Tuhan, terima kasih saya bisa makan. Sapu tetangga di sebelah mereka tidak bisa makan. Kasihan mereka. Tuhan tolong mereka. Ini boleh. Tuhan hari ini saya makan tapi saya lihat mereka tidak makan. Mereka ini tadi saya ada kasih mereka ubi sedikit. Tuhan tolong biarlah ubi itu cukup. Besok Tuhan buka pintu berkat untuk mereka dalam nama Yesus. Lalu lanjut lagi doa. Itu Tuhan yang kasih di kita pikiran. Karena pas kita bilang terima kasih Tuhan, wih kita ingat. Tadi saya pergi ke tetangga, dia tidak ada apa-apa saya bisa bagi dengan dia. Ya, begitu. Bisa?
Tuhan, saya mengucap syukur saya sehat. Tiba-tiba waktu kita bilang saya sehat, lalu Tuhan bawa kita punya pikiran, yes ada sakit, Bapak Kurtis ada sakit. Lalu kata Tuhan, saya bersyukur saya sehat. Saat ini Bapak Kurtis ada sakit di rumah, dalam nama Yesus. Bisa kita langsung sebut, ya? Bisa juga tidak. Simpan itu nanti di pokok doa. Tapi kalau tiba-tiba teringat, silakan. Kalau itu roh Tuhan yang sedang izinkan kita berdoa. Karena mungkin waktu di doa sapaan kita tidak sempat doakan di situ. Ya, jadi biarkan mengalir. Tuhan akan bawa kita punya roh ini kemana Tuhan mau. Tapi yang pasti itu indah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu pengucapan syukur dan pujian. Lalu yang kedua, lihat di bawahnya. Bisa kor pendek, hampir semua tahu. Yesus baik. Tahu? Jadi habis berdoa langsung nyanyi. Yesus baik, baik buat saya. Ulang lagi. Yesus baik. Ini tidak rasa ketika makan jatuh. Tuhan engkau baik. Waktu nyanyi lagu ini, Bapak Ibu renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak bisa sekolah, kami bisa ini. Jadi Yesus baik. Terus renungkan kebaikan Tuhan. Ya. Setelah itu Bapak Ibu masuk di penyembahan. Lihat kata-kata di materi di situ. Penyembahan dapat kita lakukan dengan doa pengagungan akan kebesaran, keajaiban, kemuliaan, kehormatan, kedahsyatan bagi Kristus. Penyembahan juga bisa dilakukan dengan bermazmur dari Mazmur pasal nomor 1 sampai 150. Jadi saya ulang lagi. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Jadi yang pertama apa? Doa, habis doa pujian. Bisa nyanyi, bisa dengan mengucap syukur ya. Habis mengucap syukur atau menyanyi masuk di penyembahan. Penyembahan ini Bapak Ibu bisa pakai mazmur. Buka Mazmur nomor 1. Baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Itu penyembahan kita. Bisa juga kalau Bapak Ibu bisa main gitar, Bapak Ibu angkat penyembahan. Ya, ini penyembahan beda dengan pujian. Kalau pujian itu kita seperti Yesus baik, baik buat saya. Apa yang Tuhan buat untuk saya. Tapi kalau penyembahan, apa yang saya buat untuk Tuhan, itu bedanya. Kalau pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, Tuhan sudah begitu, Tuhan yang buat untuk saya. Sekarang penyembahan, apa yang saya buat untuk Tuhan, itulah pengagungan. Itu yang seperti contohnya begini, lagu yang katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Jadi seperti hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, Tuhan Engkau yang layak disembah, hanya Tuhan saja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak. Terus itu hanya Tuhan saja. Atau kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah. Itu pengagungan. Atau lagu 201, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Wah, itu kita sedang ajaib Tuhan, rasanya Tuhan luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, angkat pujian. Itu penyembahan. Bukan kita, tapi Tuhan. Semua Tuhan, semua Tuhan. Kalau tidak bisa dengan lagu-lagu, Bapak Ibu bisa dengan kata-kata. Contohnya begini. Bapak Engkau Allah yang menciptakan langit bumi segala isi. Tuhan Engkau Allah gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami. Tuhan Engkau Tuhan yang memberikan nafas buat kami. Engkau yang menyembuhkan yang sakit, pengagungan, menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Itu yang lalu Musa, Raja Daud, Salomo, mereka selalu kalau pengagungan mereka ingat perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Kalau bukan Engkau ya Tuhan, bangsa-bangsa itu tidak kami bisa kalahkan. Tapi Engkau tiang awan dan tiang api. Kaki kami tidak capek waktu berjalan di padang gurun. Kaki kami tidak terbakar oleh panasnya pasir. Sepatu kami tidak robek sepanjang 40 tahun. Kami bisa makan mana, Tuhan kasih biskuit dari surga. Kami mau daging, Tuhan kirim burung puyuh buat kami. Mengagungkan, menceritakan perbuatan Allah. Bisa sampai di sini jelas?
satu. Jadi yang pertama berdoa, masuk yang kedua pujian dan syukur, terus masuk di penyembahan itu pengagungan. Ini pengagungan sebenarnya paling indah. Itu yang kalau teman-teman kita dari gereja Pantekosta, mereka punya pengagungan itu penyembahan. Mereka kalau bisa bahasa roh, mereka pasti bahasa roh. Kalau tidak bahasa roh, mereka penyembahan, tapi penyembahannya pakai lagu. Nanti sebentar kita praktek sedikit. Dari sana kita Rizky main musik, lalu kita dalam bentuk kata-kata lagu. Dan itu tidak langsung kita bisa. Harus kita belajar sendiri di rumah. Belajar artinya biasakan diri. Oh, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka yang teman-teman biasa, haleluya, haleluya, haleluya. Mereka mengagungkan dengan seperti intonasinya. Itu bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada yang keluar, tahan dulu sedikit. Nanti pergi datang ke saya atau pergi ke Kak Tony, saya mau saat teduh. Tiba-tiba saya tidak tahan, saya punya mulut. Tiba-tiba ada kata-kata yang keluar. Aduh, ini bagaimana? Kalau sudah sampai di titik penyembahan seperti itu, tidak salah. Jangan takut. Datang ke hamba Tuhan, itu lebih baik. Ya, pergi ke hamba Tuhan, nanti hamba Tuhan akan doakan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan taruh tetap di mulut. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan akan cabut itu. Sehingga hatimu damai sejahtera. Amin. Oke, sampai sini jelas toh? Masuk yang berikut ketiga. Lihat di materi. Apa yang ketiga? Pengakuan dosa. Ada yang buat dosa? Ada toh, selalu. Jadi sebelum masuk yang berikutnya, lalu katakan Tuhan, saya berdosa, saya tidak layak, ampun. Lalu kalau Tuhan kasih penerangan, Roh Kudus kasih penerangan, iyo tadi mau bicara itu ibu itu tersinggung, mau bicara tuh bukan orang itu tersinggung, langsung bilang sudah Tuhan ampuni. Kalau tadi saya bicara bapak itu tersinggung, saya salah, ampuni. Jangan membenarkan diri lagi di situ, karena Tuhan ada bicara, ya toh. Misalnya pas Tuhan saya berdosa, ada iyo, lalu oh Tuhan bukan saya, itu dia sebenarnya. Tadi sebenarnya kan itu ada begini-begini, lalu dia bikin makanya sapu. Ini suka gimana ini? Saya punya hati panas. Jadi Tuhan bukan saya, itu dia. Jadi Tuhan bicara juga dari dia. Jangan saya saja. Saya Tuhan kasih salah. Nah, jangan, ya. Jadi kalau Roh Kudus kasih penerangan seperti itu, lembutkan hati. Tuhan, kalau saya yang salah, ampun. Mungkin dia yang benar, saya yang salah. Kalaupun saya yang salah, saya tahu, saya akan bertobat, saya akan pergi ke dia, saya akan minta maaf buat dia. Izinkan Tuhan berbicara dengan lembut di hati. Kapan lagi Tuhan bisa berbicara? Saya mau bilang satu kunci di sini. Waktu kita saat teduh, Tuhan akan banyak bicara dalam hati nurani. Ya, bukan saya mau dengar Tuhan bersuara. Tadi suara Tuhan. Tuhan bicara lewat hati nurani. Dan izinkan Tuhan berbicara. Jadi kalau pas kita bilang Tuhan saya minta ampun, tiba-tiba ada Tuhan izinkan, oh iya, kok lagi marah orang ini toh? Langsung Tuhan bilang ampuni dia. Tidak bisa Tuhan. Ambil sudah lebih baik daripada saya tidak mau ampuni dia. Saya masih marah, saya ganas. Amin. Selesai, sudah ketemu 1 bulan. Tuhan suruh saya ampuni, saya tidak mau. Tuhan tunggu dulu. Minggu depan baru saya ampuni. Saya pukulnya sedikit dulu. Saya balas dulu. Saya kasih hancur dia dulu. Saya jatuhkan dia dulu. Ya boleh. Itulah saat itu di mana Tuhan mau memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan berbicara, biarkan dia berbicara. Dia suruh ampuni, langsung cepat ampuni. Ingat doa Bapa kami, Tuhan bilang apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah buat saya. Kalau Tuhan ampuni saya juga akan ampuni orang lain. Ini balance, ini seimbang. Tidak bisa Tuhan ampuni, saya kotor, saya jahat. Tuhan bilang, ampuni kok pemalu. Tidak Tuhan, itu lain cerita. Tuhan yang berfirman, wah tidak bisa. Ya, jadi kalau Tuhan ampuni saya juga ampuni orang. Makanya kalau orang itu punya saat teduh, tidak akan ada dendam di hati.
dia baru mulai pengakuan dosa saja, Roh Kudus sudah templak hatinya. Dia belum mengakui dosa, Tuhan sudah bereskan, tunjuk ini, selesai. Amin. Oke, pengakuan dosa. Di sini saya tulis, buka hati sejujurnya di hadapan Allah dalam pengakuan dosa pribadi. Bisa juga doa keluarga. Mungkin kita ada masalah keluarga, umat, bangsa, terserah ya. Tapi saya pakai umat, bangsa, dunia. Ini kalau Bapak Ibu mau saat teduh waktunya mungkin sampai 1 jam. Tapi kalau saat teduh pribadi untuk waktu yang 10 sampai 20 menit, dosa pribadi saja. Mungkin bisa gabung kalau kita tahu suami, anak-anak, tidak apa-apa. Itu seperti Ayub. Ayub kalau dia saat teduh, dia tidak akan mulai saat teduh sebelum dia nanti baca Ayub punya ini ya, penafsiran dan dia punya cerita. Pagi-pagi benar, Ayub bangun. Lalu dia sediakan 12 mezbah. Lalu dia bakar ketupat dia bilang begini, Tuhan, sebelum saya berdoa, kalau sepanjang minggu ini anak-anakku sudah buat dosa, ampunilah. Jadi dia minta Tuhan ampuni dia ke anak-anak dulu. Setelah itu baru dia minta ampunilah dosa saya. Ini orang tua hebat ya. Dia ingat itu anak-anak. Dia minta belas kasihan Tuhan buat dia punya anak-anak. Baru dia punya dia. Jadi terserah Bapak Ibu bisa ambil contoh yang mana. Oke, itu sudah. Lanjut ke 4. Apa yang keempat yang kita harus buat? Mari kita baca 1, 2, 3. Tentukan bagian Alkitab mana yang akan kita baca hari ini. Di situ saya tulis, sangat membantu bila Anda memiliki daftar bacaan Alkitab setahun. Bapak Ibu ada ini yang tidak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Jadi Bapak Ibu baca ya lompat-lompat. Tapi kalau berurutan dari pasal 1 Kejadian sampai Wahyu pasal 22 selesai. Ya tidak usah angkat tangan lagi ya, pokoknya taruh di hati. Saya Tuhan, saya belum pernah. Tuhan, saya sudah 5 kali. Puji Tuhan ya, masing-masing jawab di hati. Nah, kenapa tidak pernah selesai Kejadian sampai Wahyu? Karena kita tidak punya waktu saat teduh. Hari ini baca. Saya mau baca di mana ya? Terserah. Tuhan, ingat Bapak Alex Masek punya khotbah, Bapak Alex bilang, ini yang kalau baca cuma Tuhan saya mau baca kitab, tunjukkan firman-Mu buat saya akan lakukan firman itu. Amin. Bukan. Lalu kemudian Yudas mengambil tali itu dan menggantungkan dirinya di atas pohon, maka matilah Yudas. Ya berarti saya juga harus pergi gantung diri. Saya juga mati. Ya, ini yang ceplok-ceplok saja kebuka. Ya. Tapi jangan. Kalau kita mau saat teduh, kita harus punya waktu. Bapak Ibu bisa mulai dari Perjanjian Baru. Matius pasal 1. Satu-satu pasal. Besok Matius pasal 2. Besok Matius pasal 3. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa pakai renungan air hidup. Ada banyak renungan, ini contoh. Kita bagi tiap bulan kan jemaat Exodus. Jadi nanti kalau sampai di surga Tuhan bilang, oh tidak pernah satu, tidak pernah baca kita. Saya punya jemaat tidak, yang satu ibu gembala, kakak Tony tidak ajar saya. Itu bulan September kamu punya tema saat teduh itu. Ibu gembala tiap bulan majelis beli air hidup, keluarga rumah saya biasa sumbang itu kamu pulang bawa. Iya tapi saya taruh saja, saya lupa. Lupa ini yang biasa kita lupa toh. Jadi jangan pakai. Di situ ada tulis di renungan harian. Hari ini 1 September, besok 2 September, 3 September, tiap hari ada. Ya, baca satu dan bisa diberkati, baca berikutnya. Besok baca lagi berikut, habis. Satu hari bukunya habis. Nanti besok bagaimana? Jadi pelan toh, jangan anak-anak sekarang remaja bilang apa? Jangan ngegas, pelan, rem, tenang. Jadi baca satu-satu. Satu-satu saja kita tidak akan habis. Karena nanti sebentar di topik berikut kita merenungkan mengaplikasinya dalam hidup. Ya, satu-satu. Bisa juga renungan ini. Ini dia agak lengkap sedikit dari air hidup. Lengkapnya di mana? Dia ada pokok doa. Lalu dia ada ilustrasi. Ada mop-mop juga.
berdoa juga. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya tidak bisa doa seperti firman ini, dia kasih arahkan kita baca saja ikuti doa. Jadi bisa pakai renungan air hidup. Lalu dia di tengah-tengah di akhir dia ada kasih pelajaran-pelajaran khusus. Ada kadang penyembahan, ada tentang Roh Kudus, ada tentang Allah, ada pelajaran-pelajaran teologi sedikit dikasih di sini. Bapak Ibu bisa juga pakai Alkitab. Ada Alkitab yang di dalam harian. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, setiap hari ada renungan. Jadi buka, Bapak Ibu baca pasal 1 ada renungannya, pasal 2, 3 ada renungan. Jadi setiap hari Bapak Ibu punya Alkitab, tapi juga ada renungan di dalam. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak beli lagi renungan ini, di Alkitab sudah ada. Jadi dia mempermudah kita, dia membuat kita untuk punya waktu saat itu dengan bacaan. Dan bagusnya kalau renungan yang di Alkitab ini, dia sesuaikan dengan bacaan kita. Itu bagusnya. Jadi kalau kita di Raja-Raja, dia punya renungan juga di Raja-Raja. Ada kisah yang dia angkat, lalu dia kasih pengertian-pengertian, contoh-contoh di situ. Jadi itu lebih buka kita punya wawasan. Ya, jelas sampai sini ya. Bisa beli Alkitab yang ada renungan. Itu rumah saya tahu. Tinggal datang ke toko, tanya Bu, Alkitab yang ada renungan di dalam. Cuma memang dia lebih berat sedikit. Ya, dia agak tebal karena dia ada isian renungan-renungan di dalam. Oke, oh iya. Ya, sampai sini jelas ya. Oh ya, saya ada satu lagi kisah Bapak Ibu. Ini bisa beli di toko pelita juga ya. Ada kisah tokoh-tokoh unik dalam Alkitab. Ini ada 360 tokoh Alkitab. Jadi setiap hari satu tokoh Alkitab kita belajar. Ada kisah tentang Hana, Gehazi, Felix. Siapa itu Felix? Febe. Mama, saya tidak pernah tahu nama Febe. Oh, ini Alkitabnya baca di sini ada seorang tokoh namanya Febe. Dia begini. Kita tidak pernah tahu toh. Nah, kita bisa lihat dari buku itu. Oh, dan pas ibu hamil, anak ini perempuan, sama kasih nama dia Febe. Atau mungkin dia laki-laki. Oh, saya kasih nama dia Felix. Seperti ini saya baca renungan. Jadi kalau kita ini memperkaya, jadi bisa cari buku-buku, lalu kita tidak pakai renungan, tapi kita pakai satu topik dari buku ini. Ini ada 300 lebih, jadi bisa satu hari satu tokoh Alkitab. 1 tahun Bapak Ibu sudah tahu kesimpulan dari Alkitab. Jadi waktu dibilang Timotius, oh saya tahu. Ini ada Nathan. Oh, maksudnya ini Bapak Joko bukan Nathan, gitu ya. Ada Nabot. Oh, Nabot. Nabot itu nama Alkitab. Iya, dia punya kebun anggur. Oh, langsung tahu ceritanya. Lalu ada siapa lagi? Ada Miriam. Lalu ada Mephiboset. Tahu Mephiboset itu siapa? Tidak tahu toh? Nah, makanya beli buku. Oh, Mephiboset itu begini. Jadi beli buku ini. Bapak Ibu itu memperkaya supaya kita tidak bosan dalam saat teduh. Memperkaya kita pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Lihat topik yang berikut kelima. Jadi tentukan satu bahan Alkitab, lalu kita akan baca renungan. Yang kelima, bacalah bahan Alkitab secara perlahan-lahan dan lebih dari 1 kali. Biarkan Roh Kudus menjadi baca pelan. Jangan buka lalu. Dalam mengambil sebuah langkah kecil atau besar, keputusan yang terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih, saya sudah baca renungan selesai. Tidak mengerti, pelan. Baca sampai di bawah, oh tidak jelas, ulang lagi supaya lebih mengerti. Ya, makanya kalau kita mau ulang lagi tidak mungkin waktu bisa 5 menit, 10 menit. Makanya 10 sampai 20 menit kalau sudah ulang renungan itu 2 kali kita baca. Lanjut. Nomor 6. 6 apa di situ Bapak Ibu? Renungkan. Cari tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara secara pribadi. Renungkan firman itu. Apa yang Tuhan mau dari kita? Oh, misalnya saya baca ya. Ini bicara tentang berani meminta maaf. Lalu diceritakan tentang perseteruan antara Esau dan Yakub. Lalu baca lalu oh Tuhan betul, saya ini dari satu kakak laki-laki. Oh, dari satu punya ini satu teman. Tuhan baik. Kalau Esau bisa berbaikan dengan Yakub, mereka dua dipulihkan. Tuhan pulihkan saya juga.
saya ada ini dengan dia supaya itu namanya merenungkan cerita yang kita baca di firman Tuhan, lalu kita saya juga bisa. Lalu yang ke-8, ketujuh apa? 1, 2, 3. Ambil suatu keputusan. Bapak Ibu perhatikan saya baca ini. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, namun seringkali terlupakan karena bagian ini aplikasi dengan diri. Seperti tadi saya bilang, berani meminta maaf tentang Yakub dan Esau. Lalu kita bilang, Tuhan, saya mau ambil keputusan. Sebentar setelah doa satu dulu, saya akan pergi ke sapunya teman. Kita dua selesai. Tuhan, memang saya untuk sementara tidak bicara dengan dia karena kita dua ada begini. Tapi dalam keadaan ini Tuhan bicara dengan dia supaya dia juga bertobat, sehingga ada waktu kita dua akan berbaikan lagi. Jadi ambillah keputusan-keputusan penting. Atau mungkin pas Roh Kudus berbicara, kau tidak kasih perpu. Oh Tuhan, betul. Bulan depan lagi saya tidak akan kasih lagi. Nah ini keputusan salah ambil begini ya. Oh ya Tuhan, bulan ini saya sudah tidak kasih perpuluhan, saya akan bayar itu bulan depan ganti lagi. Nah ini akhirnya ambil keputusan. Oh Tuhan, 1 bulan saya tidak melayani musik, minggu depan saya akan melayani musik. Nah ini ambil keputusan komitmen dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya ini orang kasar, tolong lembutkan saya supaya saya punya kata-kata yang baik, tidak orang menghina. Ini artinya refleksi pribadi, komitmen pribadi dengan Tuhan. Bisa? Ya, hubungkan firman itu dengan hidup kita. Lalu yang ke-8, apa yang ke-8? Berdoalah kembali, mengucap syukur. Terima kasih buat firman hari ini. Saya sangat diberkati. Tuhan sudah berbicara dengan saya. Setelah itu masuk nomor 9 apa? Doa siapa? Ini bisa tidak harus juga di setiap saat teduh. Kalau mungkin Bapak Ibu bukan buat saat teduh 3 kali, bisa klop-klop. Ya, saya buat begini. Kalau pagi itu khusus pribadi dan Tuhan. Jadi mungkin 10-15 menit selesai. Nanti di siang itu saya tidak lagi baca Alkitab karena tadi saya sudah renungan pagi. Di siang khusus hanya pokok-pokok doa. Jadi semua pokok doa saya doa. Nanti di malam baru saya ambil lagi di malam khusus saya mau belajar 1 nats. Jadi saya mulai pendalaman Alkitab. Jadi terserah Bapak Ibu mau bikin satu itu seperti apa. Tapi kalau 1 hari hanya 1 kali saja, berarti Bapak Ibu harus masuk di doa siapa. Karena dari pagi sampai malam 1 kali saja 1 doa, berarti 2 sahabat masukkan di dalam itu. Walaupun tidak banyak, tapi selang-seling. Saya senang ada 1 pemudi, dia punya 1, dia bilang begini, Bapak Gembala, saya bikin daftar doa. Dia punya 1 agenda, buku diare. Hari Senin dia berdoa untuk gereja Exodus. Hari Selasa dia berdoa untuk gereja Damai Indonesia Klasis Kota. Jadi 11 jemaat ditulis. Jemaat Exodus Rehoboth, Jemaat Bethesda, Jemaat Margaret ditulis. Hari Rabu dia doakan sinode. Ini anaknya main di memang ya. Sinode, jadi dia tulis Bapak Pendeta Pedone, sinode ada klasis kepala guru. Dia tanya saya, klasis, kemudian Teluk Cendrawasih di Merauke, kemudian di Kerong dengan Sengki, perbatasan Sarmi, dia tulis semua. Nanti hari Kamis, dia itu doa keluarga. Dia susun dia keluarga, Bapak Ade, Bapak Tua, Mama Ade, yang ada di Arso, yang ada di Wamena, dia tulis dia keluarga. Nanti hari Jumat, dia doakan khusus untuk dia teman-teman di kampus. Dia tulis, Tuhan, ini yang nama Nathan ini belum terima Yesus, yang nama ini dia suka mabuk, yang ini Muslim. Dia tulis semua. Dia doakan satu-satu nama teman-teman. Nanti hari Sabtu, dia doakan bangsa dan negara. Hari Minggu, dia doakan dunia. Selesai. Jadi 1 minggu pokok doanya berbeda. Bayangkan Bapak Ibu kalau saat teduh, Bapak Ibu doakan semua. Ya, itu 2 jam. Waktu terlalu panjang. Sedangkan Bapak Ibu tidak punya waktu panjang karena ada banyak kegiatan. Jadi bisa pilah-pilah, atur itu dengan baik. Yang 1 minggu Bapak Ibu sudah doakan seluruh dunia. Tuhan dipermuliakan, Anda akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Tuhan bilang luar biasa. Amin. Bisa pakai ini saya punya dari dulu kala ya sampai hari ini. Doamu mengubah dunia.
1 minggu 1 negara, saya tiap hari. Jadi 1 minggu saya hafal negara itu sudah ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tentang Albania. Oh, dari negara nama Albania, saya juga baru tahu dari buku ini. Dia jelaskan di sini ini benderanya Albania, ini negaranya seperti ini, bentuk kota di peta. Mereka punya pekerjaan utama ini, orangnya seperti ini, rambutnya ya kan. Mereka punya kelebihan di sana apa? Kebesaran pedagang apa? Pokok-pokok doa ada. Ini pokok doa yang pertama. Tuhan berikanlah uang yang cukup agar dapat dikirimkan majalah kepada ini karena banyak orang memerlukan untuk Alkitab. Jadi dia kasih pokok doa, kedua apa tiga sampai 7 pokok doa. Jadi hari Senin saya doakan pokok doa pertama, Selasa kedua, ketiga, 4, 1 minggu selesai Albania. Minggu yang berikut buka halaman kedua, Aseris. Baru tahu juga ada negara nama Aseris. Jadi Bapak Ibu punya doa menjangkau dunia. Jangan cuma bilang Tuhan, saya berdoa untuk dunia ini dalam nama Yesus, dunia penuh kemuliaan. Amin. Saya suka keliling di dunia. Belum, itu kesimpulannya saja. Pembukaan saja belum, apalagi red. Jadi perkayalah diri, nanti bisa pergi ke ibu rumah saya di toko pelita, pesan ini supaya ibu rumah saya bisa pesan, lalu kita masing-masing keluarga, masing-masing orang punya. Indah sekali. Saya ingat waktu sebelum pergi ke Israel, saya doakan kita punya bulan isi, saya doakan khusus Abu Dhabi. Di sini ada Abu Dhabi juga, ada semua ya, banyak. Saya berdoakan Abu Dhabi, satu pokok doa di sini. 1 tahun Abu Dhabi saja. Begini waktu Tuhan kasih berkat, bisa pergi ke Israel, lalu di pesawat kita akan singgah di Abu Dhabi. Saya langsung bisa telinga. Saya tanya, ini kita mestinya di mana? Abu Dhabi. Ini satu doa 1 tahun. Wah, satu hati semangat. Sampai waktu turun mau injak ini, pesawat turun mau injak semen ini, saya bilang dalam nama Yesus saya doakan kau 1 tahun Abu Dhabi. Saya sampai, hati senang. Tuhan bawa saya sampai Abu Dhabi. Bapak Ibu doakan Amerika. Kau sampai di Amerika nanti, amin. Kata Dios sebelum keliling dunia, doakan ya kata Dios sebelum sampai. Ini di kue cua, ini di Cina apa di mana? Doakan itu. Siapa tahu tahun depan kalau corona selesai, Tuhan bawa Bapak Ibu sampai ke Cina. Amin. Doakan Israel, Tuhan bawa Bapak Ibu sampai ke Israel. Doakan Paniai. Jangan sesenyum, amin. Kan luar negeri saya dari Paniai tidak usah. Bapak Ibu bisa sampai di Paniai, lihat perkembangan luar biasa. Doakan apa lagi? Tablanusu. Ada yang sudah sampai Tablanusu? Belum, toh itu batu-batu baru. Tuhan bawa Bapak Ibu pergi Tablanusu. Tapi jangan pokok doanya karena mau pergi jadi Tuhan satu dua tempat ini. Itu salah ya. Doa saja. Nanti satu waktu Tuhan bawa engkau ke tempat ini. Amin. Doakan semua. Oke, jadi belilah buku ini. Ada banyak buku-buku lain ya. Ini contoh saya. Oke, selesai. Tariklah nafas. Masuk ke 10 apa yang terakhir? Pujian, penyembahan, dan akhirilah dengan doa. Itu ada ayat Yakobus 5 ayat 16, Yakobus 4 ayat 1 dan 3, Yohanes 17, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Akhirilah dengan doa Bapa kami. Saya biasa akhiri satu dengan Tuhan. Akhirnya saya akhiri dengan doa yang pernah Tuhan ajar. Bapa kami yang di surga. Terus lanjutkan sampai yang terakhir. Toh? Itu kalau dia masuk juga di pengagungan dan kemuliaan sampai selalu. Wah, itu dia lengkap. Jadi akhiri dengan doa Bapa kami, lalu bisa akhiri dengan Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasa. Itu Bapak Ibu selesai satu dosa. Haleluya. Itu roh itu semangat. Yang tadi beban, masalah, air mata, Tuhan angkat. Semangat masuk di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Terakhir, ini sudah terakhir karena minggu besok pengkhotbah baru. Lihat nomor 6. Mengatasi kejenuhan bersaat teduh. Mungkin Bapak Ibu sudah sering saat teduh, tapi masih bolong-bolong. Tahu bolong-bolong? Hari ini saat teduh, besok tidak. Nanti minggu depan lagi. Nah, kenapa bisa
teh panas. Minumlah teh panas, badanmu akan segar. Masuklah dan doalah secara pribadi. Terus lagi dia bisa bilang, bisa minum air putih 1 gelas, baru mulai saat teduh. Bisa juga mulai di sini saya tulis begini, putarlah lagu-lagu, ada di sini ada 3 contoh saya kasih. Putarlah lagu-lagu rohani. Bapak Ibu ambil HP, bilang lagu tentang Nikita Willy, misalnya Nikita, Nikita siapa itu rohani? Iya, Nikita saya Willy itu yang artis ya. Nikita punya lagu Idoa Ibuku. Bapak Ibu tidak terlalu putar lagu itu langsung nyanyi dari kita. Ini artis ini. Nama Nikita juga nama aku disebut, kita juga nama aku disebut. Dari kita nyanyi. Itu membuat kita lebih variasi dalam saat teduh. Bisa juga ambil pengkhotbah. Oh, saya menonton pengkhotbah Gilbert. Ketik khotbah Gilbert, muncul khotbah Gilbert. Kita tidak pakai renungan, kita dengar. Tapi usahakan cari pengkhotbah yang teologianya benar. Jangan sampai ini ada pengkhotbah dengar, padahal ini pengkhotbah punya pengajaran salah. Kita bisa tersesat. Ya, jadi cari yang kita kenal, yang kita tahu dia benar. Oke, itu saja dari kita semua. Akhirnya saya ambil kesimpulan. Lihat kesimpulan terakhir di halaman terakhir. Saya mau kita baca kata-kata ini lalu kita tutup dengan kita akan penyembahan sedikit sebagai satu contoh untuk kita semua. Mari kita baca sama-sama dari kata akhirnya. 1, 2, 3. Akhirnya inti daripada melakukan saat teduh adalah melakukan komunikasi yang akrab dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, pembacaan firman Tuhan, dan berdoa. Sediakanlah waktu yang banyak untuk men-sharingkan apa yang menjadi keberatan-keberatan hati Anda hari ini. Ganjalan-ganjalan, sukacita, kesedihan, harapan-harapan, dan impian-impian Anda. Laksanakan saat teduh bukan secara formal sehingga menjadi suatu formalitas belaka. Bersaat teduhlah secara nyaman, tenang, dan akrab dengan Tuhan. Tuhan juga adalah sahabat kita. Kita menghormati Dia, menghargai Dia, dan tetap menjalin keakraban dengan Dia. Bukalah hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita jujur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan jujur dengan kita. Dia akan buat banyak hal dengan kita. Mari bangkit berdiri. Kakak Rizky, singers, kita akan mengakhiri. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimana Bapak Ibu siap untuk saat teduh? Bisa? Coba ya. Pulang, lakukan. Bapak Ibu akan melihat kuasa dari saat teduh. Saat teduh akan bikin kita terus semangat. Saya mau bilang, sekalipun ombak besar dalam hidupmu, sekalipun angin gelap, awan gelap, angin ribut yang besar, tapi kalau engkau punya waktu saat teduh rutin dengan Tuhan, engkau akrab dengan Tuhan, Tuhan akan buat terang, gelap menjadi terang, air mata menjadi sukacita, kelaparan menjadi kekenyangan, kesedihan menjadi sukacita. Semua kembali kepada engkau, kembali kepada dirimu sendiri. Kita nyanyi lagu Yesus baik, baik buat saya. Waktu nyanyikan lagu ini, angkat hatimu kepada Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Mengucap syukur. Sekalipun kata-kata pujian keluar dari kita, tapi roh kita akan mengartikan banyak hal yang Tuhan sudah buat untuk kita. Kita akan menggabungkan antara pujian dan penyembahan, pengucapan syukur dan pengakuan.
Biarlah ini sebagai pengagungan, semua kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi Dia Raja di atas segala. Haleluya, 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 haleluya.
Dia Allah keselamatan kita. Terima kasih Tuhan, kebesaran dan kemuliaan Engkau berikan buat kami. Kami yang berdosa, yang kecil, yang kotor, yang hina. Tuhan izinkan kami bisa berdiri di hadirat Allah, panggil nama Yesus dan memuliakan Engkau. Tidak ada saat dan waktu yang indah seperti saat ini ya Tuhan. Waktu kami masing-masing akan mengambil waktu saat teduh, mengangkat hati kami kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara secara pribadi dengan kami. Tuhan, iblis tahu waktu kami saat teduh, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya iblis memutarbalikkan kebenaran. Dia buat kami malas berdoa, malas menyembah, malas memuji Tuhan, tidak tahu untuk berkata-kata dengan Tuhan. Karena iblis mau kita lemah, iblis mau kita hancur, iblis mau buat kita binasa. Tapi hari ini Tuhan sudah mengajar kita 3 minggu ini. Ambil waktu dengan Tuhan, izinkan Tuhan berbicara buat hidupmu. Engkau akan kuat karena Tuhan.
di surga. Biarlah jemaat Exodus akan bertambah dalam pengenalan kami akan Tuhan secara pribadi, sehingga kami tidak akan berkata katanya orang Tuhan itu hebat, tapi kami sendiri mengalami kehebatan Tuhan. Bukan kata orang Yesus itu penyembuh, tapi kami sendiri mengalami Yesus penyembuh. Keluarga kami mengalami, jemaat kami mengalami, orang yang kami doakan mengalaminya. Sehingga sungguh Tuhan, kami lebih dalam dan lebih dalam lagi pengenalan kami akan Tuhan kami. Dalam nama yang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan pulangkan jemaat Exodus setiap yang sudah dengar firman 3 minggu ini. Izinkan mereka praktek ya Tuhan, dan mereka akan melihat Yesus tidak jauh. Mereka akan melihat Yesus terlalu dekat. Yesus ada di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, sehingga kami akan kuat apapun situasi hari ini, apapun situasi besok dan seterusnya. Yesus ada dengan kami. Kami tidak khawatir. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Anak. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Terima kasih.